Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah menghidupkan kembali dari kematian sejenak, yaitu tidur, yang perlu kita syukuri atas nikmatnya. Selain itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, serta nikmat yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Sehingga di pagi yang sejuk ya, insya Allah menjadi kita dapat datang berhadir di majelis yang dimuliakan Allah, yaitu majelis ilmu, dan insya Allah para malaikat akan mendoakan kita dan mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, yang tentu insya Allah menjadi pelindung atau syafaat pada saat nanti di hari kiamat, yang tidak ada syafaat kecuali perlindungan atau syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pengajian itu bagian dari kita semua untuk merefresh kembali mungkin yang sudah pernah kita pelajari di sekolah, mungkin juga kita sudah nonton di YouTube, mungkin juga kita setelah mendengar kepada ustadz-ustadz, kemudian kita refresh kembali di kajian atau di pengajian, bisa dikonfirmasi dan divalidasi. Demikian juga dalam pengajian ini nilai yang terpenting adalah nilai-nilai silaturahmi, persaudaraan, menyatukan hati. Dalam rangka apa? Dalam rangka mardhatillah, dalam rangka kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pentingnya kenapa pengajian itu kita laksanakan. Meskipun sekarang adalah medianya banyak sekali. Media sosial itu di mana saja, atau di Facebook, di YouTube, di Instagram juga ada kajian-kajian. Tapi kalau kajian dengan tidak langsung, secara untuk pengetahuan iya, tapi untuk menyatukan hati itu tidak mungkin karena tidak ada rasa di situ. Oleh karena itu dalam pengajian itu adalah di antaranya adalah dengan bertatap langsung
dengan saudara-saudara kita jamaah, maka akan ada sentuhan-sentuhan hati, ada rasa di dalam itu. Kita ingat kok kemarin pada saat COVID-19, siswa-siswa di sekolah itu suruh belajar di rumah. Materi sudah disampaikan, tapi karena tidak ada rasa hubungan antara guru dan siswa, ya tidak nyambung, tidak mengerti. Tahunya semuanya adalah membuka, jawabannya juga jawaban dari Google juga, jawaban-jawaban yang nyari juga di situ. Jadi tidak ada transfer knowledge, transfer pengetahuan, tetapi tidak ada transfer of value, tidak ada nilai-nilainya. Itulah yang penting, nilai-nilai kita dalam hal kajian atau pengajian. Oleh karena itu, setidaknya kan kita, apalagi yang laki-laki, dan setidaknya adalah sholat Jumat itu adalah nambah atau merefresh, menginstal kembali tentang keimanan kita. Nah, kalau ibu-ibu nggak pernah ikut pengajian, ya, ibu-ibu nggak pernah ikut pengajian, sholat Jumat tidak ada kewajiban, tidak ada nyambung untuk nilai-nilai keislaman itu, nilai-nilai keimanan itu menginstal kembali ke dalam hati kita. Ya. Jadi itulah pentingnya kita kenapa pengajian. Dan gerakan-gerakan Islam adalah dimulai dari pengajian. Gerakan-gerakan Islam adalah dimulai dari kita berjamaah. Mungkin tanpa itu ya tidak akan terjadi gerakan Islam dan kita pendalaman tentang Islam. Ya adalah kalau kita misalnya di pondok memang khusus. Ya, tetapi tantangannya kalau di pondok kan kajiannya hanya itu saja, nanti begitu dalam kehidupan kan juga agak kerepotan. Artinya juga perlu pengalaman-pengalaman yang langsung dalam kehidupan. Nabi juga mencontohkan, kalau Nabi itu kan biasanya mencontohkan apakah itu bersifat qauliyah yang disampaikan oleh Nabi atau qalbiyah yang dalam itikat, dalam qalbinya sendiri. Ya. Atau sifatnya adalah fi'liyah yang memang dicontohkan dengan perbuatan. Makanya kalau dalam kajian kita, dalam kajian fikih, ya, muamalat atau fikih, ya, atau ibadah, ya, fikih ibadah, itu ya memahaminya apakah itu bersifat qalbiyah, apakah itu bersifat fi'liyah, ataukah bersifat qauliyah. Asyhadu an la ilaha illallah, i'tiqadiyah dan qauliyah. Niat ibadah, niat itu, semua niat adalah innamal a'malu binniyah. Semua ibadah, semua amal itu dengan niat. Tapi niat adalah perbuatan qalbiyah. Ya. Meskipun ya di antara kita juga untuk menguatkan qalbiyah, alasan begitu ya, untuk menguatkan qalbiyah maka perlu qauliyah, diucapkan pernyataannya itu. Baik, hadirin jamaah subuh rahimakumullah, untuk pengantar itu kita melanjutkan kajian ya, satu buku ini berkaitan dengan salat sesuai dengan tuntunan Nabi, mengupas kontroversi hadis sekitar salat. Ya, sebatas kita nanti kalau ada hal-hal yang keliru ya kita bisa konfirmasi. 1 bulan yang lalu kita sudah mengkaji tentang benda atau media yang kita gunakan untuk bersuci, ya, tohar. Benda-benda apa yang atau media apa yang dalam fikih, dalam Islam itu digunakan untuk bersuci. Yang utama adalah air. Nah, lihat kemarin sudah kita jelaskan, ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air bercampur dengan najis, mutanajis, ya, dan ada air yang tidak mensucikan. Ya. Kita bersuci dengan air yang mensucikan, ya, atau air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, dalam konteks ini maka dia tidak sah
wudunya, tidak sah kita bersucinya. Meskipun itu airnya itu adalah suci. Misalnya apa? Misalnya kita wudu dengan air kelapa kan suci, tapi tidak mensucikan. Ya. Atau misalnya kita wudu dengan air susu, ya. Air susu kan suci, tapi tidak mensucikan. Nah, itulah penting kita juga mengkaji ada hal-hal yang semacam itu. Itu yang utama adalah media air. Nah, yang memang dianjurkan adalah air hujan, air laut, air yang jumlahnya banyak. Ya. Makanya ulama membatasi misalnya sedikitnya minimal air itu yang bisa untuk bersuci, yang mensucikan itu berapa, gitu ya. Itu para ulama lah yang mikirkan, kita dapatnya saja daripada kita pusing. Ya, itu kan sudah ada dalilnya juga. Ada pemahamannya itu ya, menurunkan dari dalil-dalil itu. Ada yang artinya sedikitnya adalah air adalah 2 kulah. Nah, pertanyaannya kemudian satu kulah itu berapa liter? Nah, itu kan pertanyaan biasanya begitu. Ya banyak lah. Kalau di pesantren kan biasanya makanya ada kulah besar ya, yang bisa dipakai untuk wudu bersama-sama. Baik, itu berkaitan dengan air yang waktu lalu kita ingatkan dulu. Yang kedua adalah media untuk bersuci adalah tisu misalnya atau batu. Itu untuk media misalnya kita beristinja, ya. Kita kencing, ya, kita buang air besar. Tidak ada air, Islam membolehkan mudah. Silakan boleh pakai daun, boleh pakai batu, boleh pakai debu tanah, ya kan? Boleh pakai tisu. Ya. Media itu boleh untuk istinja. Jadi kalau memang tidak ada air dan dibolehkan dan suci ketika kita membersihkan najis kita. Kemudian debu. Nah, kalau debu itu adalah pengganti dari biasanya kita menggantikan untuk air, ya, untuk misalnya bertayamum. Tayamum apa fungsinya? Tayamum adalah untuk menggantikan wudu atau menggantikan mandi. Baik. Jadi kita akan pagi ini kita akan menjelaskan tentang najis dan hadas. Kemarin sudah di pengantarnya dulu. Ya. Najis itu, ya, kalau najis itu adalah benda, ya. Gampangnya gitu ya. Najis itu benda yang memang secara syar'i itu adalah kotor. Secara syar'i adalah kotor. Jika menempel kepada diri kita, nempel pada tempat, nempel pada pakaian, maka harus disucikan. Bagaimana mensucikannya? Ya, ketika najis itu, ya, maka najis itu disucikan dengan membasuh yang kena najis itu sampai bersih, sampai tidak ada hilang rasa, bau dan warnanya. Nah, rasa itu bukan harus dijilat atau dirasakan, tapi rasa itu dalam arti hukmi, ya, hukum. Jadi rasanya ya yakin bahwa itu sudah bersih. Begitu. Itu najis. Makanya ahli fikih itu kan membagi tentang najis, ya kan? Najis mutawasitoh, najis mughaladoh. Ya. Jadi najis yang ada najis ringan, ada najis menengah, ada najis mughaladoh. Mughaladoh itu najis yang berat. Apa najis mughaladoh yang berat itu? Ya, para ulama mengatakan bahwa itu adalah air liur anjing yang kriteria pensuciannya, ya, kriteria menyucikannya itu ada tersendiri. Nah, kalau najis mughaladoh itu mensucikannya harus disucikan dengan air, ya, 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah atau dengan debu.
Jadi 7 kali salah satunya, mau di depan mau di belakang. Nah, meskipun kita punya alat yang modern untuk mensucikan, untuk membersihkan itu, misalnya dengan sabun, dengan kan sekarang banyak alat-alat, tetapi tidak bisa secara syar'i untuk membersihkan kita terkena air liur anjing, ya, itu adalah dengan tanah. Kenapa? Nanti kalau pertanyaannya kenapa kok harus dengan tanah? Kan lebih bersih dengan sabun, begitu kan pertanyaannya. Ya, syar'inya adalah begitu. Kalau kita gampang jawabnya, syar'inya adalah petunjuknya adalah begitu. Nah, kalau sudah 7 kali dengan air dan kemudian dengan tanah salah satunya, maka kemudian dengan sabun boleh, ya kan? Nah, itu diantaranya ketika kita membahas tentang najis. Kemudian yang kedua adalah hadas. Nah, kalau hadas itu adalah keadaan seseorang, ya. Keadaan seseorang yang bisa terkena najis, bisa mengeluarkan sesuatu dari dubur maupun kubulnya. Jadi seseorang, bukan benda, ya, keadaan seseorang itu hadas itu. Misalnya kencing, ya. Ketika seseorang itu habis buang air kecil, kencing, maka keadaan diri kita adalah berhadas. Nah, benda kita yang kita habis kencing itu terkena najis, harus dibersihkan, ya kan? Makanya tadi ada istinja kalau memang tidak ada air, ya, tidak ada air, makanya dibersihkan. Nah, keadaan kita kalau mau ibadah setelah kencing adalah tidak wudu atau tidak tayamum, maka ibadah yang kita lakukan ya tidak sesuai dengan syar'i, ya. Secara fisik mungkin bisa termasuk ibadah, tetapi secara i'tiqadiyah, ya, secara syar'i tidak diterima, ya, atau tidak sah, itu, ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam beribadah. Itulah hadas. Makanya kalau hadas itu ada hadas kecil dan hadas besar. Para ulama membagikan begitu, ya. Jadi kalau hadas kecil itu seperti tadi, ya, kita kencing, ya, kita mengeluarkan air besar, itu adalah orangnya adalah dalam keadaan berhadas, harus mensucikan dulu, ya, harus disucikan dulu, harus bersuci dulu, ya, hadas. Kemudian kalau hadas besar itu apa? Ya, keadaan. Nah, kalau hadas besar mensucikannya harus dengan mandi, ya. Yang orang-orang menyebutkan dengan mandi wajib, ya. Karena apa? Dalam keadaan kita junub, mandinya adalah mandi yang seluruh anggota tubuhnya adalah terkena air. Itu pengertiannya. Rata dengan air dari rambut sampai keseluruhannya. Nah, kalau belum mandi, orang yang dalam keadaan hadas besar, maka ya ketika kita beribadah, ya, tidak sah karena belum bersih, belum suci. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, itu tentang pengantar tentang najis dan hadas yang ada dalam buku ini. Berikutnya adalah wudu, ya. Wudu dalilnya tadi saya bacakan di awal. Jadi memang bersuci itu dalam Islam pokok termasuk sebetulnya. Makanya tampilan orang Islam biasanya yang mukanya terkena air wudu itu berbeda dengan tampilan orang Islam atau performa orang Islam yang jarang mukanya terkena wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, ini dalil jelasnya. Apabila kamu hendak mendirikan sholat, nah kamunya kalau dalam Al-Quran kan kepada Nabi, tapi kalau kepada Nabi berarti kepada umatnya. Maka basuhlah wajahmu
dan kedua tanganmu, ya. Wujuhakum wa aydiyakum, kedua tangan, ilal marafiq, sampai siku. Usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kakimu. Jadi ayat Al-Quran itu sampai menjelaskan tentang teknisnya bagaimana itu wudhu, ya. Ya, secara teknis jelas sekali, rinci bagaimana itu kita berwudhu. Hadis Nabi mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian bila berhadas sampai ia berwudu. Jadi tidak akan diterima ibadah kita, salat kita, kalau kondisi kita masih dalam keadaan berhadas. Nah, bagaimana kita membahas tentang ini? Rukun dan tata cara wudhu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diartikan apa itu rukun atau fardu wudhu? Yang dimaksud adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu yang minimal wajibnya atau batas minimal atau yang kewajiban yang dikerjakan dalam kita melaksanakan wudhu. Jadi kalau di dalam Al-Quran rukun wudhu itu yang tadi kita sebutkan ada 4 anggota badan yang harus itu minimal, ya. Jadi menurut mayoritas ahli fikih selain Hanafiyah, ya, selain Imam Hanafi dan murid-muridnya atau pahamnya, bahwa berdasarkan pada riwayat jamaah dari Umar bin Khattab tentang pentingnya niat sebagai penentu diterima atau tidaknya sebuah amalan, dan keumuman lafaz niat dalam hadis itu, maka menyatakan fabda'u bima bada Allah bih, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ahmad dan Daruqutni. Sunnah Nabi SAW yang semuanya menjelaskan bahwa beliau selalu berwudu secara tertib, maka niat dan tertib termasuk dalam rukun wudu. Itu, ya, kalau kita kutip di sini yang mengutip dari buku Wahbah Al-Zuhali, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatu, ya, dari kitab itu. Nah, sementara para ulama Hanafi atau Hanafiyah mengatakan bahwa niat dan tertib itu tidak termasuk dalam sunnah, ya. Sehingga rukun wudhu tetap 4 sebagaimana petunjuk zahir dari surat Al-Maidah. Itu penjelasannya, ya, karena banyak pendapat. Nah, terlepas dari perbedaan yang tadi dijelaskan, ya, mayoritas ulama dan ulama Hanafiyah, ya, maka ternyata jelas bahwa tidak ada perbedaan para ulama tentang 4 rukun wudhu yang tadi itu. Jadi kalau ini kaitan dengan kajian, ya, jadi jangan langsung nanti biar kita sama-sama berikut. Jadi misalnya kata-kata faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ini tidak ada perbedaan para ulama. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh kedua tangannya hingga siku. Mengusap kepala 1 kali, wamsahu biru'usikum. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Nah, kata penulis bahwa rukun wudhu ini hanya menunjukkan anggota wudhu yang minimal, ya, wajib dibasuh, ya, khususnya ketika sangat sulit dan terbatas air untuk bersuci. Jadi kalau kita musim kemarau nggak ada air, jadi wudhunya boleh hanya yang ini saja, itu loh. Tidak ada minimal
minimalisnya, ada juga yang nanti ada yang banyak. Jadi kalau dalam keadaan airnya nggak ada, wudunya menghamburkan air. Ada kisah masalahnya. Jadi suatu ketika itu kita waktu kuliah di Jogja itu, kita tahu kan Gunung Kidul di Yogyakarta. Gunung Kidul itu adalah daerah gersang yang sulit air. Ya. Orang Jogja tahu lah sulit air. Suatu ketika tim dakwah DIY ya, itu bertablik berdakwah di Gunung Kidul. Nah, ketika datang ke sana, mungkin karena fikih ketika penggunaan airnya pada saat ibadah itu mungkin ya masih terbatas ya, kan rata-rata mahasiswa juga ya mengikuti sana itu. Ketika wudhu banyak menggunakan air, padahal di situ air sangat susah. Ya. Nah, disitulah kemudian masyarakat mengatakan, lah orang Islam itu menghambur-hamburkan air. Ya. Kita di sini lagi susah air katanya begitu. Ya. Nah, dikritik oleh masyarakat. Ya mungkin ya kesalahan kita mungkin ya nggak paham dan tidak membawa air. Ya, pada masuk daerah yang kurang air tapi tidak membawa air. Nah kemudian di satu ketika orang non Muslim datang ke sana juga kan menyampaikan agama juga, tapi datang dengan membawa tangki. Itu zaman dulu masih tahun 90-an ya, tahun 90-an. Nah, akhirnya apa? Dibandingkan kan? Nah, nilai dakwahnya kemudian berkurang. Itu contoh lah ya, contoh konkret itu. Nah, kalau sekarang enggak. Dakwah di Gunung Kidul rata-rata sudah ketika datang ke sana musim kemarau pasti membawa tangki ya. Karena sekarang lembaga-lembaga filantropis yang ada Lazisnu, ada Basnas biasanya menyediakan itu yang siapa yang ke Gunung Kidul yang pada saat itu membutuhkan air langsung dikirim bertangki-tangki. Itu. Nah, itu kaitannya dengan air. Makanya pernah kan kalau di dalam riwayat itu ada seorang yang wudu tapi dengan menghambur-hamburkan air itu. Artinya wudu itu tadi boros ya. Nah, kemudian Nabi mengingatkan bahwa wudu itu penggunaan air itu harus seminimal mungkin. Jangan sampai memubazirkan air. Jadi proses sebetulnya kalau kita pikirkan air yang kita terima itu adalah proses alam, proses yang membutuhkan energi. Kita mengeluarkan air misalnya dari sumur, kita juga mengambil air dari sumbernya kemudian ke atas. Dengan proses itu dan air itu masuk menjadi air tanah yang bisa kita pakai bersuci, juga prosesnya adalah panjang. Nah, oleh karena itu ketika kita wudhu, jadi tidak banyak-banyak menggunakan atau tidak memboroslah dengan air. Begitu keran puas dalam besar sekali ya, kita dianjurkan untuk menggunakan air sebaik mungkin. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah berkaitan dengan bahwa Rasulullah SAW menggambarkan tentang bagaimana kita menggunakan air. Namun kalau tidak ada kendala, tadi kan disampaikan tulisan ini, kalau tidak ada kendala maka ya wudu sesuai dengan nanti ada di bawahnya penjelasan tentang bagaimana wudu secara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini oleh karena itu secara umum sunnah wudu itu ada 3 kali basuhan, salasan. Ya, kalau tadi kan marotan, tadi 1 kali. Ya, kalau secara umum dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i mengatakan bahwa sunnah wudu itu berwudu itu adalah salasan 3 kali. Ya, kecuali tertentu, kecuali kepada kepala ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Humran Maula dan Maula Utsman. Nah, mungkin ini kita sampaikan di bulan yang akan datang karena waktunya sudah agak hampir jam 6, mungkin ada yang kegiatan mau ke pasar atau yang lain.
Mudah-mudahan di pagi yang baik ini apa yang kita bahas ada manfaatnya. Tentu akan ada manfaatnya bagi saya dan mudah-mudahan bagi para jamaah. Setidaknya adalah nilai-nilai bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami ya, sedikit demi sedikit ya, sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar. Dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ampunan bagi kita semua karena kita selalu ingin tahu kemudian melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.